Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai bab 9 yakni pengendalian internal. Kelompok kami terdiri dari Arif Fatin Nur Afifa NPM 112, Sukma Yudano Fadi NPM 113, Sri Wahyu Utama NPM 116, dan Haikal Yasir NPM 226. Sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal yaitu proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris Manajemen dan entitas lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian dalam keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Unsur-unsur pengendalian internal. 1. Lingkungan pengendalian. 2. Penilaian risiko. 3. Prosedur pengendalian. 4. Pemantauan atau monitoring. 5. Informasi dan komunikasi. Sistem wewenang dan prosedur. Sistem adalah sekelompok komponen yang saling berhubungan dengan batasan yang jelas dan bekerja sama menuju ke tujuan tertentu dengan menerima input serta menghasilkan output yang merupakan fungsi dasar dalam proses transformasi yang teratur. Sedangkan prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait praktik yang sehat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Pembagian tanggung jawab fungsional serta sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk praktik yang sehat dalam pelaksanaannya. Cara-cara yang dapat diterapkan adalah sebagai berikut. Cara pertama adalah melalui penggunaan formulir dengan nomor urut tercetak yang pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan oleh pihak yang berwenang.
formulir merupakan alat untuk memberikan otorisasi guna terlaksananya transaksi. Dengan demikian, pengendalian pemakaian formulir melalui nomor urut yang tercetak pada formulir tersebut akan dapat menjadi pertanggungjawaban atas terlaksananya transaksi. Kedua adalah dengan melakukan pemeriksaan mendadak atau surprise audit. Pemeriksaan mendadak dilaksanakan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yang akan diperiksa dengan jadwal yang tidak teratur. Jika dalam suatu organisasi dilaksanakan pemeriksaan mendadak terhadap kegiatan-kegiatan pokoknya, hal ini akan mendorong karyawan untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Ketiga, setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu orang atau satu unit organisasi tanpa ada campur tangan dari orang atau unit organisasi lain. Setiap transaksi dilaksanakan dengan campur tangan pihak lain sehingga terdapat pengecekan internal terhadap pelaksanaan tugas dari setiap unit organisasi yang terkait. Dan demikian, setiap unit organisasi akan melaksanakan praktik yang sehat dalam melaksanakan tugasnya. Keempat adalah dengan melakukan perputaran jabatan atau job rotation. Perputaran jabatan yang diadakan secara rutin akan menjaga independensi pejabat dalam melaksanakan tugasnya, sehingga persekongkolan dapat dihindari. Kelima adalah keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak. Karyawan kunci perusahaan diwajibkan mengambil cuti yang menjadi haknya. Selama cuti, jabatan karyawan yang bersangkutan digantikan untuk sementara waktu oleh pejabat lain. Sehingga, seandainya terjadi kecurangan dalam departemen yang bersangkutan, hal ini diharapkan dapat diungkap oleh pejabat yang menggantikan untuk sementara tersebut. Keenam adalah melakukan pencocokan fisik kekayaan dengan catatannya secara periodik. Untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan catatan akuntansi, secara periodik, pencocokkan atau rekonsiliasi harus diadakan antara kekayaan secara fisik dengan catatan akuntansi yang berkaitan dengan kekayaan tersebut. Sebagai contoh adalah penghitungan kas atau cash count yang dilakukan secara periodik. Perhitungan fisik persediaan atau inventory taking yang dilakukan secara periodik, dan perhitungan fisik aktiva tetap yang juga dilakukan secara periodik. Hasil dari perhitungan ini digunakan untuk mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi yang dicatat dalam jurnal kas, buku pembantu persediaan, dan buku pembantu aktiva tetap. Ketujuh adalah pembentukan organisasi unit yang bertugas untuk mengecek efektivitas unsur-unsur sistem pengendalian internal yang lain. Unit organisasi ini disebut sebagai satuan pengawas internal atau staf pemeriksa internal. Agar efektif dalam menjalankan tugasnya, satuan pengawas internal ini harus tidak melaksanakan fungsi operasi, fungsi penyimpanan, dan fungsi akuntansi, serta harus bertanggung jawab langsung kepada manajemen puncak atau direktur utama. Adanya satuan pengawas internal dalam perusahaan akan menjamin efektivitas dari unsur-unsur sistem pengendalian internal, sehingga kekayaan perusahaan akan terjamin ketelitian dan keandalannya. Untuk materi selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait pegawai yang kompetensinya setara dengan tanggung jawabnya. Bagaimanapun, baiknya struktur organisasi, sistem otorisasi, prosedur pencatatan, serta cara yang diciptakan untuk mendorong praktik sehat, semuanya sangat tergantung kepada manusia yang melaksanakannya. Karyawan yang jujur dan ahli dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya akan dapat melaksanakan pekerjaannya dengan efisien dan efektif, meskipun hanya sedikit unsur sistem pengendalian internal yang mendukungnya. Namun, karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya tidak cukup menjadi satu-satunya unsur sistem pengendalian internal guna menjamin tercapainya tujuan sistem pengendalian internal tersebut. Seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh pekerjaannya ditujukan untuk memperoleh karyawan yang mempunyai kecakapan yang sesuai dengan tuntutan tanggung jawab yang akan dipikulnya. Misalnya, untuk menjamin bahwa transaksi pembelian dilaksanakan oleh karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya, maka pada saat seleksi, karyawan guna mengisi jabatan kepala fungsi pembelian, fungsi penerimaan, dan fungsi akuntansi manajemen puncak, membuat uraian jabatan atau job descriptions, dan telah menetapkan persyaratan jabatan atau job recruitment.
Di sini saya, Sri Wayu Utama, NPM 116, akan mempresentasikan mengenai lingkungan pengawasan. Lingkungan pengendalian mencerminkan sikap dan tindakan dari para pemilik serta manajer organisasi mengenai pentingnya pengendalian internal. Aktivitas unsur pengendalian internal sangat ditentukan oleh atmosfer yang diciptakan oleh lingkungan pengendalian. Sebagai contoh, dalam suatu organisasi yang pemimpin puncaknya menganggap anggaran hanya sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan dari para pemangku kepentingan atau stakeholder organisasi, dan bukan sebagai alat pimpinan untuk perencanaan dan pengendalian kegiatan organisasi. Para pemimpin menengah dan karyawan di organisasi tersebut tidak akan serius dalam melaksanakan anggaran organisasi. Lingkungan pengendalian harus diperhatikan karena berdasarkan fakta, lingkungan pengendalian justru mempunyai dampak yang besar terhadap keseriusan pengendalian internal yang ditetapkan oleh organisasi. Lingkungan pengendalian memiliki 3 unsur, yaitu filosofi dan gaya operasi, metode pengendalian pimpinan, dan kesadaran pengendalian. Selanjutnya ada filosofi dan gaya pemimpin. Filosofi adalah seperangkat keyakinan dasar atau basic belief yang menjadi parameter bagi organisasi dan karyawan. Filosofi menentukan apa yang harus dikerjakan dan apa yang seharusnya tidak dikerjakan oleh organisasi. Filosofi memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti mengenai alasan organisasi ini ada, cara organisasi ini melaksanakan kegiatannya, dan hal yang harus dilakukan dan hal yang harus tidak dilakukan oleh organisasi. Gaya kegiatan mencerminkan ide pimpinan tentang bagaimana kegiatan suatu kesatuan usaha harus dilaksanakan. Ada manajer yang memiliki gaya operasi yang sangat menekankan pada pentingnya pelaporan keuangan, serta penyusunan dan penggunaan anggaran sebagai alat pengukur kinerja pimpinan dan mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Selanjutnya ada metode pengendalian. Metode pengendalian pimpinan merupakan metode perencanaan dan pengendalian terhadap alokasi sumber daya perusahaan dalam mencapai tujuan organisasi. Perencanaan dan pengendalian dilakukan melalui 4 tahap, yaitu yang pertama, penyusunan program, yang kedua, penyusunan anggaran, yang ketiga, pelaksanaan pengukuran, yang keempat, pelaporan analisis. Proses pengelolaan organisasi dimulai dengan perencanaan strategik yang di dalamnya terjadi proses penetapan tujuan organisasi dan penentuan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Setelah tujuan perusahaan ditetapkan dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut dipilih, maka proses pengelolaan organisasi kemudian diikuti dengan penyusunan program-program untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan dalam perencanaan strategik. Penyusunan program merupakan suatu pengambilan keputusan mengenai program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan penghasilan sumber yang akan dialokasikan kepada setiap program tersebut. Program merupakan rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan dalam perencanaan strategik.